A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Ankabut ayat 31 sampai ayat 38. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walamma ja'at rusulna Ibrahim bil busra." Ketika ja'at datang rusulna para utusan kami Ibrahim kepada Nabi Ibrahim bil busra dengan kabar gembira, yaitu kabar gembira bi Ishaq wa Yaqub ba'dah. Kepada Nabi Ibrahim dalam tafsir Jalalain yaitu dengan lahirnya Nabi Ishaq dan seterusnya, yaitu Nabi Ibrahim diberikan kabar. Apa maksudnya ayat ini? Yaitu datangnya para utusan Allah, maksudnya para malaikat datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian menyampaikan kabar gembira. Ya, kabar gembiranya apa? Yaitu Nabi Ibrahim punya anak, ya, namanya Ishak. Setelah itu punya cucu namanya Yaqub, dan keduanya adalah Nabi. Kita ketahui Nabi Ibrahim itu punya dua istri, karena istri yang pertama Siti Sarah tidak punya anak, lalu dia memerintahkan, apa maksudnya, Siti Sarah ini meminta Nabi Ibrahim untuk nikah lagi, dipaksa, akhirnya mau. Jadi kalau pengen nikah lagi, tunggu istri memaksa kita untuk nikah lagi. Masalahnya kapan memaksanya gitu ya, boro-boro memaksa, malah kita mau juga nggak mau dia. Nah itu ya, kabar gembiranya apa? Kabar gembiranya yaitu Nabi Ibrahim disuruh nikah lagi dengan Ismail. Setelah Sarah ini pengen istrinya itu di bawah dia kedudukannya, nah yaitu namanya Hajar. Hajar ini seorang pembantu, mungkin kalau sekarang semacam ART, budak zaman itu ya, asisten rumah tangganya Sarah. Kalau Sarah ini wanita cantik, kemudian dia punya kedudukan tinggi, jadi punya silsilah ya, orang-orang hebat gitu ya. Bahkan di zaman Nabi Ibrahim, laki-laki itu iri hati dengan Ibrahim karena punya istri yang sangat cantik, namanya istri Sarah. Dalam sebuah riwayat bahkan raja waktu itu ingin menjadikan Sarah itu sebagai istrinya, saking cantiknya, pada berebut laki-laki itu, karena dia punya kedudukan darah biru lah istilahnya, kalau sekarang darah biru ya, bukan darah merah ya. Nah, beda, kalau darah biru itu keturunan raja lah, sultan ya. Nah dia punya itu. Nih mohon maaf nih, ini semalam nggak bisa tidur karena lagi kambuh, kebas ya. Ternyata masya Allah, Allahu Akbar, Allah sayang, lagi diampuni dosa-dosanya, amin. Nggak bisa tidur nih, makanya kan pengen sholat tahajud. Biasanya tuh Rabu tuh ada sholat tahajud untuk santri, tapi kita nggak tahajud berjamaah, maksud tetap tahajud sendiri. Ya begini keadaannya, kita nggak tahajud berjamaah, subuhnya pada kesiangan, banguninnya kita perlu ekstra berkali-kali. Tapi nggak apa-apa, ini bagian daripada pelajaran bagi saya, mungkin karena belum ikhlas ya, santrinya belum ikhlas, gurunya belum ikhlas, banguninnya susah, subuh aja susah. Ini kalau ngaji, apalagi kalau ngaji di masjid, makanya nggak pada hadir. Selasa kemarin satu pun nggak pada hadir ya. udah mulai apa namanya tuh, Yazid wa yankus, imana yankus nih santri nih ya, di masjid Nur Jihad nggak hadir, musola besok hari Jumat di Arido nggak pada hadir, nggak tahu nih. Ini mulai yankus imannya, mulai ini bagian dari ini. Semalam pun yang ngaji cuma 3 orang, padahal ada 7 orang. Itu insyaallah. Jadi tolong ya,
Kita di sini tinggal di pesantren, bukan tinggal di kos. Santri mohon kedisiplinan. Pokoknya selama di sini wajib ngaji. Selama di sini ngaji ba'da asar, ba'da maghrib, ba'da isya, ba'da subuh. Bayangin tuh, setelah itu ngapain kek, belajar kek, nggak apa-apa. Ya, emang nggak ada duitnya, tapi ada berkahnya. Ya, nah Nabi Ibrahim punya istri Sarah. Sarah nggak punya anak puluhan tahun. Dalam sebuah riwayat hampir lebih dari 60 tahun nggak punya anak tuh. Dia memerintahkan supaya nikah lagi dengan dengan Siti Hajar. Siti Hajar ini budak Siti Sarah, asisten pribadi budaknya. Akhirnya nikah. Siti Sarah punya anak, hamil. Ternyata ketika hamil Siti Hajar hamil, Siti Sarah juga hamil. Inilah karunia Allah, cemburu. Sama-sama hamil ya, cemburu kan, biasalah. Dulunya nggak cemburu, senang gitu. Ternyata Sarah juga hamil. Ismail lahir dari Siti Hajar, diperintahkan hijrah. Kan ada kecemburuan kan, kalau laki-laki perempuan nggak bisa tinggal serumah. Hijrahnya jauh dari Palestina ke Mekah. Di Mekah waktu itu nggak seperti sekarang, tandus, waduh tandus sekali. Mekah tuh tandus, nggak ada manusia, nggak ada air, nggak ada binatang, tinggal berduaan perempuan dengan bayi kecil. Akhirnya tidak keluar susu karena lama kan, lama-lama kata Siti Hajar, bang, kok saya ditinggal di sini? Allah yang memerintahkan. Allah, ya saya siap. Kalau Allah merintahkan, saya siap. Allah merintahkan. Lalu akhirnya Siti Hajar berdua dengan Ismail. Lama kelamaan air susu ibu dari Siti Hajar ini habis. Ya karena udah lama nggak ada makanannya habis, bekalnya habis. Disinilah Siti Hajar berjuang keras, sa'i dari Sofa ke Marwa. Kadang lari, kadang jalan. Bismillah, Allahu Akbar. Rabbighfir warham wa'fu wa taqarrab, lupa apa? Wa tajawwaz, lupa sih ya. Inna Sofa wal Marwata min sa'irillah. Yang haji, yang umrah pasti paham tuh. Ya. Bolak-balik mencari 7 kali, ketujuhnya itu Ismail dari kakinya itu keluar air. Lalu kata Siti Hajar, zamzami, kumpul, makin banyak airnya. Masya Allah, hampir kelelep itu Ismail bayi itu. Masya Allah, kapilah melihat, oh ada air itu kan kayak emas gitu ya. Yang menemuin siapa pertama? Siti Hajar. Siti Hajar jadi semacam ratu dengan pangeran. Kenapa? Karena punya air. Orang pada beli air istilahnya, bukan beli air ya. Jadi dibikinin rumah, dibikinin makanan, dikasih uang macam-macam, kaya raya dia tuh. Itulah berkahnya perjuangan. Sa'i berjuang dari Sofa ke Marwa, Allah berikan karunia air. Ya. Kemudian dari Siti Sarah Allah kabarkan gembira, yaitu punya anak namanya Ishak. Dari Nabi Ishak lahir nanti Nabi Yakub. Dari Nabi Yakub Nabi Yusuf, dari Nabi Yusuf Nabi terus sampai ke Nabi Isa alaihissalam, Nabi Musa, Nabi Isa alaihissalam. Itu keturunannya. Sedangkan Nabi Muhammad dari Nabi Ismail alaihissalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu Pak keturunannya. Nah, lalu qalu, para malaikat berkata, utusan itu berkata, inna muhliku ahli hajil qaryah, sungguhnya kami akan membinasakan, akan menghancurkan penduduk negeri ini. Dia ngomong kepada siapa? Kepada Nabi Ismail. Dia akan menghancurkan, membinasakan kaum negeri Sodom. Ya, ini kan jadi Nabi Ibrahim ada di Palestina, Nabi Lut ada di Sodom. Lalu dia memberitahukan, malaikat ini ngomong kepada Nabi Ibrahim akan kelahiran kabar gembira
tetapi juga memberitahukan dia akan menghancurkan negeri yang adanya Nabi Lut, yaitu kaum Sodom, negeri Sodom. Inna ahla kanu zalimin, sesungguhnya penduduk negeri Sodom zalim, kafir. Bukan hanya kafir tapi melakukan tindakan yang luar biasa jahatnya. Kafirin itu kan kanu zalimin ay kafirin, kafir. Jadi sebelum datang ke negeri Sodom, malaikat ini turun ke Nabi Ibrahim dulu, tapi dalam bentuk manusia, Pak. Jadi malaikatnya turun dalam bentuk manusia, karena malaikat ini adalah makhluk malih rupa sesuai dengan keinginannya menjadi apa ya. Kalau Nabi Ibrahim datang malaikat mungkin takutan, Nabi Lut juga jadi datang kayak manusia gitu, tamu. Dan itu bukan satu orang aja, beberapa orang, tapi dijelaskan beberapa orang di sini. Lalu datang ke Nabi Lut alaihissalam, karena pertama ke Nabi Ibrahim memberitahukan akan menghancurkan kaum Nabi Lut karena tidak mau taat kepada Allah dan juga melakukan tindakan yaitu homoseksual. Qala, Nabi Ibrahim berkata, inna fiha Lutan, sesungguhnya di dalam negeri itu ada Nabi Lut. Sesungguhnya di kota itu ada Nabi Lut. Kenapa kau hancurkan? Jangan dulu dong, jangan dihancurkan. Di situ ada orang soleh, yaitu Nabi Lut dan keluarganya. Qalu, para malaikat berkata, nahnu a'lam man fiha, kami ini lebih tahu siapa yang ada di dalam negeri Lut itu. Kami lebih tahu. Lunaijiannahu wa ahlu illa imra'atu kana minal ghabirin, sungguh kami akan menyelamatkan Nabi Lut wa ahlahu dan keluarganya, illa imra'atu, kecuali istrinya. Jadi keluarganya selamat kecuali istrinya. Jadi istri yang durhaka kepada suami, yang jahat kepada suami, yaitu istrinya Nabi Lut alaihissalam. Kana minal ghabirin, karena dia termasuk orang-orang yang mendapatkan siksa, dia tinggal di situ. Ini kita harus paham ya. Jadi malaikat ini turun ke Nabi Ibrahim dulu memberitahukan akan menghancurkan kota Sodom. Jadi memang inilah indahnya dalam dalam perjalanan Nabi kita Muhammad SAW. Kalau nabi-nabi lain itu bisa satu masa, satu waktu, tapi kalau Nabi kita nggak ada bersamaan, kan ada Nabi lagi nggak ada, karena wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, untuk semesta alam. Nabi Ibrahim ada Nabi Lut, ada Nabi siapa lagi nanti di sana, begitu Pak. Jadi bukan seperti sekarang ulama di sini kan ada ulama NU, Muhammadiyah atau apa siapa gitu ya. Jadi banyak gitu. Kalau Nabi Muhammad satu orang doang, ya itu bedanya. Ya, dan dia memberitahukan dulu sebelum menghancurkan kota Sodom, memberitahukan. Nah, Nabi Ibrahim berkata di sana ada seorang yang soleh, yaitu Nabi Lut alaihissalam dan keluarga. Jangan kau hancurkan, istilahnya begitu. Ya, jangan kau hancurkan yang ada di negeri Sodom. Ya, masya Allah. Jadi seluruh kaumnya itu hancur binasa kecuali istrinya. Yang menarik di sini istri. Begini ya, ada istri yang soleh, suaminya durhaka. Ada suami yang soleh, istrinya durhaka. Ada yang ayahnya soleh, anaknya durhaka. Adanya anak yang soleh, orang tuanya durhaka. Contohnya ada semua. Contoh ya, Nabi Lut punya istri yang durhaka, itu neraka ya. Istri yang soleh, suaminya durhaka, istrinya Fir'aun, Asiyah namanya, ya, masuk surga. Kemudian anak yang durhaka, anak Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian ayah yang durhaka, ayahnya siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Semuanya ada contoh Pak. Jadi kalau misalnya nih ada seorang ustadz yang anaknya, yang istrinya, yang siapanya saudaranya tidak soleh, itu bukan karena salah ustadznya. Nabi saja ada
apalagi ustadz itu misalnya, ya kan? Ini jadi pelajaran bagi kita. Makanya pentingnya kita doa kepada Allah agar keturunan kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Jadi Nabi Lut alaihissalam ya, yang akan diselamatkan oleh para malaikat itu. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan, malaikat itu seperti manusia yang tampan-tampan, ganteng-ganteng, pemuda yang ganteng-ganteng, ya kan? Nah, pemuda yang ganteng-ganteng, jadi nggak ada yang jelek, ganteng-ganteng semua. Inilah yang membuat istri Nabi Lut memberitahukan. Jadi kenapa dia durhaka kepada Allah? Karena dia jadi pelapor, melaporkan, memberitahukan ada di rumahnya tamu-tamu suami saya tuh ganteng-ganteng, silakan tuh datang ke sana, silakan disodomi gitu istilahnya ya. Ini jahatnya istrinya Nabi Lut. Walamma anja'at rusulana lutan si'a bihim, ketika datang utusan-utusan para malaikat kami lutan kepada Nabi Lut, si'a bihim, Lut merasa susah, Lut merasa sedih dengan kedatangan mereka. Wadhaqa bihim, dan dia lemah untuk menolong mereka, jaraan kekuatannya. Qalu, dan para utusan malaikat itu berkata, la tahab wa la tahzan, jangan kamu takut, jangan kamu bersedih, jangan takut, jangan bersedih. Inna munajjuka wa ahlaka illa imra'atak kanat minal ghabirin, sesungguhnya kami para penyelamat yang menyelamatkan kamu hai Lut, wa ahlaka, dan keluargamu, illa imra'atak, kecuali istrimu. Kenapa? Kanat minal ghabirin, karena dia termasuk orang-orang yang disiksa. Ghabirin, yang tinggal, yang disiksa. Ini ayatnya, ayat 33. Jadi Nabi Lut kedatangan malaikat sedih, susah, galau, bingung. Kenapa? Karena khawatir dia akan jadi santapan orang-orang yang jahat, yaitu orang-orang Sodom, ya, penduduk Sodom yang jahat kepada pendatang-pendatang laki-laki yang ganteng-ganteng. Aneh nih, Nabi Lut punya anak cantik-cantik, nggak ada yang suka, nggak ada yang disukai. Kalau laki-laki ganteng dia suka. Ini sekarang kejadian di Thailand. Thailand ini kan orang kafir namanya. Thailand ini coba lihat di YouTube, dia itu negeri yang kafir, bahkan jenis kelaminnya tuh berapa tuh, ada lebih dari 2 jenis kelamin. Kalau dalam Islam kan jenis kelamin ada 2, laki-laki, perempuan, ikhwan, akhwat. Nah kalau di Thailand itu ada laki-laki, ada perempuan yang berjenis kelamin laki-laki, ada laki-laki yang perempuan, ada yang bencong, ada yang macam-macam tuh, jenis kelaminnya banyak. Ada yang laki-laki suka dengan perempuan, ada yang perempuan suka dengan perempuan, ada laki-laki suka dengan laki-laki, ada laki-laki suka dengan perempuan dan suka dengan laki-laki. Jadi dua ACDC, astagfirullahaladzim. Itu tuh, maka KTP-nya pun sampai nikah pun dibolehkan, dilegalkan. Jadi boleh ada undang-undang pernikahan. Makasih, paling banyak pahalanya nih. Yang masak air, yang ngasih air itu paling banyak pahalanya dibandingkan kita nih. Masya Allah. Ya iya, borong pahala. Makasih Maul, semoga sabar ya. Dulu ada seorang santri, ini cerita bener nih ya, jadi ingat ya. Seorang santri, dia ngaji di sebuah pesantren, dia kerjaannya enggak pernah ngaji, cuma ngurusin kiainya, gurunya, makannya, minumnya, masak, bersihin rumahnya, apa pokoknya jadi khodim, jadi pembantu gitu. Lama-lama nggak sabaran nih santri, Pak Kiai, saya 2 tahun ini disuruh ngaji sama orang tua saya. Kenapa saya kok disuruh nyapu, ngepel, macam-macam kerjaan rumah, ngurus Pak Kiai, tapi kok saya nggak pernah ngaji. Udah kamu pulang. Lah kan saya belum pernah ngaji, kamu pulang. Dia pulang jadi kiai pesantren besar daerah Tobik Irong kalau nggak salah.
punya pesantren ribuan santrinya, gara-gara cuma sampai ngurus kiai, nggak pernah ngaji. Masya Allah. Nah itulah namanya apa itu? Ilmu laduni. Akal kita nggak masuk akal, logika kita nggak masuk logika, apalagi mahasiswa. Masa nggak pernah ngaji jadi kiai, santrinya banyak? Karena keberkahan dia khodim melayani kiai itu yang membuat jadi seorang ulama besar daerah Jawa Timur itu ya. Masya Allah, itu benar kejadian nyata ini Pak. Masya Allah, jarang itu ya. Nah kembali lagi, Nabi Lut kedatangan utusan, lalu ketakutan apa? Khawatir utusan ini malaikat ini akan jadi makanan santapannya orang-orang siapa? Orang-orang Sodom yang ingin memperkosanya ya, istilahnya begitu ya. Lalu kata malaikat tadi, kata utusan tadi, la takhaf wa la tahzan, jangan kamu takut, jangan kamu bersedih, jangan kamu takut, jangan bersedih, jangan ya, jangan bertakut, kami akan selamatkan engkau. Malaikat itu kami akan selamatkan engkau dan keluarganya ya, kecuali istrimu. Kenapa istrimu tidak selamat? Karena dia yang memberitahu kami ada di sini, dan juga dia ikut-ikutan homoseksual lah gitu kira-kira ya. Nah kemudian ayat yang 34, inna munziluna ala ahli hajil qaryah rizam minas samai bima kanu yapsukun. Inna munziluna, sesungguhnya kami menurunkan ala ahli hajil qaryah, atas penduduk negeri Sodom, rizam siksa, minas samai dari langit, bima kanu yapsukun, sebab apa yang mereka telah lakukan. Bima kanu yapsukun, coba lihat, ai bisababin pasokuhum, jadi karena sebab kefasikan mereka ya. Rizan itu azaban, azab ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab dari atas langit ya, dari atas langit. Kemudian ya dari atas langit itu apa ya, wallahu alam, minas sami makanu yabsukun. Dijelaskan dalam tafsir tafsir Ibnu Katsir, malaikat Jibril menjebol kota mereka dari bawah tanah, lalu mengangkat ke udara, setelah itu dijungkirkan dan tengkupkan ke bumi, sedangkan mereka berada di bawahnya. Jadi seperti gorengan di di kuali, dibalikin gitu, bumi itu dibalikin begitu Pak. Masya Allah, dicublekin gitu ya, tanah di atas jadi ke bawah, bawah jadi ke atas. Jadi bukan sekedar gempa bumi, bukan. Lalu dari atas Allah turunkan apa? Sijil. Di dalam tafsir Ibnu Katsir, maaf, jadi batu dari sijil, yaitu di neraka tanah liat yang dibakar, dan semuanya itu ada nama-namanya, nama si fulan, ada nama-namanya. Jadi batunya itu kena kepada orang yang melakukan kejahatan ya, semuanya kena ya, kecuali yaitu keluarganya Nabi Lut dan keluarganya. Jadi ada tandanya begitu ya. Dan memang ini jauh Pak dari orang-orang Mekah ya, dari orang-orang Mekah. Kemudian Allah menjadikan tempat tinggal mereka sebuah danau yang kotor lagi busuk airnya. Jadi setelah hancur nih, semuanya mati, semuanya jadi patung. Itu kan ada sekarang coba lihat di YouTube, kaum Sodom, kaum Nabi Lut, ada orang sedang melakukan begituan, sedang pesta homoseksual, pesta seks. Allah turunkan dari langit ya, dari bumi malaikat Jibril dibalikin, dari langit Allah turunkan sijil, jadi tanah liat dibakar ya, semacam waktu pasukan Abrahah menyerang Ka'bah itu, semua gajah-gajah itu mati ya, semua orang yang ada
pasukan Abrah itu mati karena ingin menyerang Ka'bah, itu juga dari batu sijil, batu khusus, batu dari neraka sijil, ya istilahnya tuh batu tanah liat yang dibakar, yang luar biasa. Kalau kena orang itu mungkin semacam kalau sekarang senjata laser gitu ya, tinggal apa nih tengkoraknya doang kalau kena itu. Nah tapi yang ini lain, beda, mati tapi diabadikan seperti Firaun, mayatnya masih ada. Nah orang-orang Sodom juga masih ada. Kemudian setelah peristiwa selesai, itu kota itu jadi danau, kotor, bau, busuk airnya. Supaya apa? Supaya orang melihat ini azab Allah turunkan kepada orang-orang yang zalim, yang melakukan tindakan belum pernah terjadi, kaum Sodom. Walaqad tarakna minha ayatan bayyinatan liqaumi yaqilun, ayat 35. Sungguh kami telah tinggalkan dari negeri itu ayatan, sebagai pelajaran, bayyinatan, yang nyata, yang jelas, liqaumi yaqilun, bagi kaum yang berakal, bagi kaum yang berpikir. Nah sekarang sudah ada nih ya, Mas, ada orang-orang Sodom, orang-orang kaum yang LGBT disebutnya, LGBT, na'udzubillahi min zalik ya, sekarang bahkan yang belum lama di daerah di Cianjur kalau tidak salah ditemukan ada grup-grup WhatsApp, Facebook yang satu grup gitu melakukan begituan. Jadi ada klub-klub anak-anak muda di Jakarta, di daerah di Cianjur yang melakukan tindakan kaum Nabi Lut. Makanya Allah hancurkan kan, belum lama kan gempa Cianjur. Itu diantaranya itu. Nah khawatir di Jakarta nih. Nah inilah media sosial yang begitu dahsyat, handphone yang setiap hari kita lihat, yang kita tidak tahu apa yang dipegang handphone itu. Kenalan, T-nya apa? Oh transgender ya, pokoknya begituan lah ya, laki-laki suka laki-laki, perempuan dengan suka perempuan. Nauzubillahi min zalik. Kemudian ayat selanjutnya 36. Wa ila madyana qaum syuaiba faqala ya qaumi ibudullaha warjul yaumal akhirah wa la tausaw fil ardi mufsidin. Nah sekarang beda nih ya, sejarah Nabi Lut sudah selesai. Sekarang sejarah Nabi Shu'aib. Wa ila Madyana, dan kami mengutus kepada kaum Madian, ahohum, saudara mereka, Shu'aiban, yaitu Nabi Shu'aib. Jadi Allah menceritakan hambanya Nabi Shu'aib di negeri Madian, namanya Madian, yang mereka faqala ya qaumi, Nabi Shu'aib berkata, ya qaumi, wahai kaumku, ubudullah, sembahlah Allah, sembahlah olehmu Allah, warjul yaumal akhirah, dan berharaplah kalian akan pahala di yaumil akhir, hari akhir. Wala tausaw fil ardi mufsidin, dan janganlah kalian melakukan kejahatan di mufsidin, termasuk orang-orang yang membuat kerusakan. Sekarang kisah Nabi Shu'aib, kisah Nabi Shu'aib. Coba lihat, Nabi Shu'aib itu seorang nabi yang ada di negeri Madian. Madian itu yaitu sekitar di daerah Yaman sekarang lah ya, gitu, daerah Arab, Jazirah Arab ya. Kemudian Nabi Shu'aib ini termasuk kaumnya juga, saudaranya ya, berdakwah ke kaumnya, diperintahkan supaya menyembah Allah, la ilaha illallah, menyembah Allah, jangan sembah patung, jangan sembah berhala ya. Tapi mereka ini suka membuat kerusakan. Di antara kerusakannya itu adalah dalam hal jual beli ya, yaitu wailul lil mutaffifin alladzina yaqtalu anasi yaustawfun. Jadi mereka ini kalau jual beli itu ya,
mengurangi timbangan, ya, mengurangi takaran. Jadi takaran timbangan dikurangi, dan juga kegemaran itu merampok. Jadi Madian ini negeri yang transit, mungkin sekarang itu apa namanya, tempat transit lah, mungkin Singapura gitu kira-kira ya. Ya, orang-orang pada datang ke sana, setiap yang datang dirampok, dibegal, dihabisin orangnya, hartanya diambil. Inilah kegemaran penduduk Madian, zolim dia, melakukan kejahatan. Sudah bisnisnya caranya zolim, mengurangi timbangan, menipu. Kalau ada pendatang datang, pendatang itu dari manapun, hartanya diambil semua. Jahatnya nih, ya, penduduk Madian. Tapi ke orang kalau tidak lewat itu tidak bisa. Ya, musafir kalau ingin bisnisnya lancar ke negeri Jazirah Arab harus melewati Madian. Nah, Madian inilah jahatnya orang-orang situ, semuanya sama, perampok. Nih dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir. Ya, merampok, ya, merampok siapa? Di kejahatannya itu, mufsidin ini bukan hanya sekedar merusak, tapi menghancurkan orang-orang. Makanya Allah hancurkan dengan cara fakazzabu fa'awjat umur rajfah. Lalu mereka mendustakan Nabi Shu'aib, lalu kemudian Allah timpakan kepada mereka rajfatu, gempa yang dahsyat. Rajfah, gempa yang dahsyat. Saking dahsyatnya itu, dibarengi gempa itu dengan geledek, dengan petir yang sampai jantung mereka copot. Saking dahsyatnya itu gempa. Bayangkan tuh, gempa, tsunami, lalu sampai petir menyambar. Petirnya itu kedengarannya luar biasa, saking kencangnya, sampai-sampai jantung yang dalam diri mereka itu copot. Masya Allah, Masya Allah, semuanya mati. Pasbahu fi darim jasimin, lalu mereka menjadi di rumah-rumah mereka jasimin, mayat-mayat yang bergelimpangan. Semuanya mayat bergelimpangan. Allahu Akbar. Ini jasimin. Jasimin itu artinya mayat-mayat yang di rumah mereka sendiri. Di rumah-rumahnya itu pada mayat semua. Ini seperti kejadian belum lama ya, gempa di negeri kita atau di mana-mana kan. Masya Allah. Ya, jadi penduduk Madian, Nabi Shu'aib berdakwah la ilaha illallah, lalu menyampaikan supaya menyembah Allah, jangan durhaka, jangan maksiat. Tapi penduduknya nggak ada yang mengikuti, hanya beberapa orang saja. Lalu Allah timpakan dahsyatnya gempa ketika itu, diiringi dengan petir yang menyambar sampai copot jantungnya mereka. Allahu Akbar. Sampai-sampai mayatnya ada di rumah-rumah, Masya Allah, bergelimpangan. Ini ayat 37. Yang terakhir ayat 38. Wa'ada wa samuda. Sekarang dua kaum sekaligus, kaum Ad dan kaum Samud. Wa qad tabayyana lakum min masakinihim. Sungguh telah nyata, telah jelas bagi kalian min masakinihim, dari tempat-tempat puing mereka, tempat-tempat yang bekas-bekas keadaan kaum Ad dan kaum Samud. Kaum Ad dan kaum Samud ini ya tinggal di zaman Nabi Hud alaihissalam. Mereka tinggal di bukit-bukit di Hadramaut di Yaman. Samud adalah kaum Nabi Soleh. Kalau kaum Ad kaum Nabi Hud, kalau kaum Samud kaum Nabi Soleh alaihissalam. Kalau Nabi Soleh tinggal di Al-Hijr, tinggal dekat dengan Wadil Qura. Orang Arab kenal tempat tinggal mereka karena biasa melalui perjalanan mereka. Ya, ini. Nah, Qarun itu kan memiliki harta yang banyak. Kunci-kuncinya, kunci hartanya luar biasa. Ya. Nah, di zaman Nabi Musa itu Haman juga kafir kepada Allah keduanya. Dalam surah Al-Ankabut ayat ini menjelaskan
Ya. Ini 38. Mana ya? Jadi kaum Ad ini kaum Nabi Hud, kaum Samud, kaum Nabi Soleh. Keduanya kafir semuanya. Dan telah hancur kehidupan mereka sampai puing-puingnya kelihatan. Lakum masakinihim artinya puing-puing. Jadi kehancuran luar biasa dengan gempa, dengan musibah yang luar biasa, azab yang Allah turunkan. Padahal kaum Ad ini kaum yang kuat. Bayangkan, saking kuatnya itu gunung-gunung dibolongin jadi rumah. Jadi rumah tuh Pak, dipahat gitu, dipahat, ada ruangan tamu, ada dapur, ada kamar, dipahat jadi rumah seperti rumah kita begini. Masya Allah, itu saking hebatnya, saking kuatnya kaum Ad. Nah, kaum Samud ini tinggalnya di pesisir, ya, sama seperti kaumnya Nabi Madian, di Madian, Shu'aib begitu. Ini kerjaannya juga jahat, dia tidak menyembah Allah, lalu Allah hancurkan ke mereka. Tetapi apa yang terjadi? Wa zayyana lahum syaitan, mereka berbuat maksiat tapi dihiasi buat mereka syaitan. A'maluhum, amal mereka maksiat, mereka kafir, tapi dihiasi ini perbuatan yang enak, ini perbuatan yang indah, senang-senang aja lah, selama-lamanya tinggal di situ. Ya, Masya Allah. Kemudian fasaddahum anis sabil, lalu ia menghalangi mereka untuk menuju jalan kebenaran. Kaum Samud, kaum Ad, yaitu Nabi Hud dan Nabi Soleh. Jangan ikuti Nabi Hud, jangan ikuti Nabi Soleh. Wa kanu mustabsirin, padahal mereka adalah orang-orang yang cerdas, yang berakal, yang berwawasan. Jadi kaum Ad ini, kaum Samud ini orang-orang yang cerdas. Jadi waktu di zaman Nabi Musa ini ada seorang yang cerdas namanya Haman. Kalau zaman Nabi Musa ini dia harus melawan Fir'aun sebagai raja dan melawan Haman. Haman ini adalah penduduk asli dari kaum Ad dan kaum Samud. Orangnya cerdas. Saking cerdasnya beliau membuat piramid-piramid. Di zaman itu nggak ada tuh, nggak ada yang membuat bangunan-bangunan tinggi. Mungkin kalau sekarang pencakar langit lah begitu ya, nggak ada zaman. Nah, dia membuat itu tuh, Haman tuh. Nah, Haman pun disiksa oleh Allah dengan cara dibor dari nyamuk, makhluk kecil masuk ke telinganya, dibor telinganya, mati, mengenaskan. Nah, seperti itulah kaum Ad, kaum Samud yang cerdas, yang wawasan tinggi, mustabsirin, berwawasan, mustabsirin, tapi Allah hancurkan karena durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jawil basair. Nah, basair itu kecerdasan luar biasa. Tapi kecerdasannya bukan untuk menyembah Allah, tapi menyembah iblis, bukan menyembah Allah tapi menyembah patung. Ya, tapi setan dengan kecerdikannya ini baik loh, dihiasi amal mereka dengan perbuatan-perbuatan, dengan keindahan-keindahan. Kalau maksiat indah, nikmat, enak, zina enak, mabok enak, durhaka sama Allah enak, dihiasi itu. Makanya mereka menyenangi, senang dengan perbuatan maksiatnya. Tapi mereka dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dari ayat yang kita baca kita bisa dapat ambil ibrah. Jadi kesimpulannya, surah Al-Ankabut 31 sampai 38 ada beberapa kisah. Pertama, kisah Nabi Ibrahim dengan kabar gembira kelahiran Nabi Ishak. Yang kedua, kisah Nabi Lut yang dihancurkan penduduknya karena sodomi, ya, dihancurkan dengan gempa dan sijil, ya. Sijil itu artinya batu dari sijil yang ditimpakan kepada penduduk Sodom, kecuali semuanya hancur, sama istri-istrinya juga dibinasakan oleh Allah, kecuali
Nabi Lut dan anak-anaknya yang selamat. Kemudian surah ini juga menjelaskan tentang kisah Nabi Shu'aib. Nabi Shu'aib yang dia berdakwah kepada Allah tapi penduduknya durhaka kepada Allah. Nabi Shu'aib ini masih saudara dengan penduduknya sendiri, masih keluarga, tapi keluarganya tidak mau taat kepada Allah, tapi mereka malah durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka Allah hancurkan sehancur-hancurnya dengan gempa, mayat-mayatnya bergelimpangan. Kemudian kisah Nabi Ad, kaum Ad dan kaum Samud, kaum Nabi Hud dan kaum Nabi Soleh, yang mereka ini puing-puingnya bisa dilihat sampai sekarang, puing-puing bekas, ya, orang-orang yang Allah hancurkan, ya, supaya jadi pelajaran buat kita. Kenapa? Karena mereka dihiasi perbuatan baik buruknya dengan keindahan, kenikmatan, keenakan oleh para setan, ya, padahal mereka adalah orang-orang yang cerdas. Itulah pentingnya. Makanya hidayah Allah itu bukan karena ilmu, bukan karena kekuatan, bukan karena kekuasaan, tapi karena petunjuk Allah. Itulah yang selalu kita minta dalam salat. Ihdinas siratal mustaqim, tunjuklah kami ya Allah jalan yang lurus. Yang bermohon kita kepada Allah, semoga Allah istiqomahkan kita. Wallahu a'lam bishawab.